Lah di situ tuh perdebatannya gini. Menurut ibunya dia itu balas gitu. Tapi kalau menurut gue enggak, jangan gitu. Karena gue mau ini nih, anak gue tuh, gue nggak mau kalau anak gue tuh jadi kayak seperti gue gitu kan, yang reaktif gitu kan. Ya. Yang reaktif, segala sesuatu harus dibalas dengan hal yang sama. Kalau sesuatu harus dibalas dengan yang sama, berarti kita nggak ada bedanya kan ya gitu. Makanya gue menanamin ke anak gue tuh dari kecil, sedari dini tuh kayak gitu. Ada apa-apa jangan selalu harus dibalas gitu. Bilang aja sama orang yang lebih mampu biar menyelesaikan gitu loh. Bukan berarti kita nggak balas tuh karena takut, enggak gitu loh. Kita nggak balas tuh karena gue mau menanamkan kesadaran bahwasanya semua itu nantinya akan ada yang balas gitu loh. Nantinya hukum alam tuh akan berlaku gitu. Semesta ini akan berlaku adil buat kita gitu. Bagi kita yang benar-benar tulus gitu, sadar gitu. Nah, tapi bagi nyokapnya dia, ibunya dia itu nggak bisa. Kejadian yang dulu itu mengajarkan kita untuk segala sesuatunya tuh harus dibuat pelajaran, dibuat pengalaman. Jangan kembali seperti yang dulu lagi gitu. Di satu sisi gue setuju, iya. Cuman waktu itu kejadiannya gini nih, teman-teman. Karena anak gue itu kan diem banget ya, pendiam gitu kan. Lah suatu saat tuh nyokapnya tahu kalau dia dibully. Dibully, sepatunya tuh sering dibuang di tempat sampah gitu kan. Anak gue. Dan anak gue selalu diem. Makanya pas nyokapnya jemput itu pasti selalu nanya, "Makasih Aisyah. Kemana sepatunya? Kenapa? Kemana sendalnya?" gitu kan. Dia nggak mau jawab. Tapi setelah dicari-cari kok ada di tempat sampah. Suatu saat ibunya ngintip. Jemput tuh sambil ngintip gitu. Ternyata ada salah satu temannya yang berbuat itu gitu, yang berbuat pembulian itu gitu loh. Anak gue dibully. Terus nyokapnya itu langsung reaktif, langsung ngomong ke gurunya nih gitu. Tapi versinya mantan istri gue itu, gurunya juga nggak reaktif nih, cuman senyum-senyum doang, ketawa-ketawa doang gitu. Terus mantan istri gue tuh ngomong sama gue, "Ini ada kejadian begini-begini." Oke. Beberapa hari kemudian gue ketika jemput sekolah, gue yang jemput. Waalaikumsalam. Salam kenal ya teman-teman ya, bagi yang belum kenal, yang baru pertama kali masuk ya. Bantu repost, posting ulang, tap-tap. Ya. Terus suatu hari, bukan nggak lama dari itu, mungkin 2-3 hari, gue yang jemput sekolah. Lah, gue kan udah tahu anaknya karena udah dikasih tahu fotonya sama mantan istri gue itu. Ini fotonya, ini anaknya. Lah, kebetulan bapaknya yang jemput. Gue samperin lah sekalian. Jadi akhirnya gue temuin bapaknya, anaknya, sama gurunya. Jadi bukan gue membalas ya teman-teman, tapi biar si anak itu juga tahu bahwa kalau lo bully anak gue, bapak lo yang akan gue bully gitu loh. Bully tanda kutip gitu. Jadi biar anak itu tahu kalau bukan lo doang yang punya power gitu loh. Kita pun juga punya gitu. Bahkan seorang bapak lo aja bisa kita bukan permalukan ya, tapi kita kasih kata-kata mutiara lah di depan anaknya, bahkan gurunya. Jadi anak itu tuh juga biar mikir juga, biar bisa kembali ke bumi dalam artian, oh ya kalau gue bully tuh masih ada yang lebih kuat loh gitu. Kalau gue bully dia tuh, gue kan nggak tahu orang tuanya dia siapa gitu kan. Makanya gue pengen belajar mempelajari anak itu dan anak gue sendiri untuk seperti itu gitu loh. Makanya tadi pas mantan istri gue itu bilang harus dibalas, gue nggak setuju. Nggak harus sesuatu itu dibalas, nggak. Jadi biar yang dewasa yang bergerak. Anak itu kita didik untuk lebih menerima kesadaran sedari dini ya. Sadarnya dari dini. Jangan kayak kita. Kita kan dulu dikit-dikit berantem ya. Gue menyadari kalau gue itu nakal banget gitu. Dikit-dikit berantem, dikit-dikit reaktif gitu. Makanya gue nggak mau anak gue jadi seperti itu. Paling nggak nerimo aja jadi orang itu. Biar alam ini yang bales gitu loh. Hai ya. Iya, kalau kita bales tuh sebenarnya nggak ada bedanya kita sama dia gitu loh. Lah, tapi ya namanya orang tua ya, dua pemikiran, dua kepala, dua cara didik itu kayak ya kadang-kadang bertentangan gitu sih. Iya, tapi nggak tahu juga ya, karena gue kaget juga nih terus terang nih. Mantan bini gue tuh dulu nggak begitu.
Dia tuh gue tahu dia punya kesadaran yang lebih dari gue, dia punya kelembutan yang lebih dari gue. Pokoknya dia ini deh, nggak kayak gitu dulu. Tapi kenapa sekarang tuh dia berubah? Apa karena hal yang dia lalui itu bikin dia berubah atau gimana, gue nggak ngerti deh. Tiba-tiba dia bereaktif kalau harusnya dibales langsung gitu. Ngomongnya juga agak keras, nggak mau. Pokoknya kalau dia nakal harus dibales, jangan kayak dulu gitu. Jadi gue agak kaget juga loh, kok jadi begini sekarang ya gitu. Mungkin ini orangnya masuk juga ini. Nah. Ini kan sering masuk ke sini ya teman-teman ya. Nyokap kandung itu sering masuk nih. Kalau nyokap tiap hari ya. Kalau nyokap gue tiap hari masuk. Masuk ke live ini. Iya. Nyokap gue tuh tiap hari masuk, guys. Oh. Gak ada yang tahu ya guys ya. Enggak. Ya sama lembut karena kalau anak dianggap pasti jadi singa. Iya. Kalau ya semua orang tua mungkin seperti itu kan. Tapi ya itu tadi, kalau kita mengajarkan harus dibales, ya kita nggak ada bedanya gitu. Kalau menurutku ya versiku ya. Tapi namanya orang tua kan beda-beda. Berarti ya kalau anak babak belur sama orang, bokapnya yang gue ajar. ya oh ya iya dong, bokapnya yang diajar. Iya, orang maksud tuanya. kita nggak boleh ngajarin anak kita yang balas dong gitu ya. Iya. Nggak boleh. Itu versi gue ya. Mungkin lu punya pemikiran sendiri gitu. Soalnya kan kita juga tahu kapasitas anak kita sendiri kan, kalau dia nggak mampu bales, ya gimana? Ya sebenarnya mampu nih, karena gue kan bongsor gede nih. Jadi ya kan mungkin nggak anak lo doang ya, mungkin ya, anak teman-teman lain. misalnya. Ya kita yang bereaksi gitu kan. Halo Kak Aim. Belum tentu. Halo Kak Aim. Waalaikumsalam. Iya, kalau gue lebih senang berurusan dengan orang tuanya, karena itu akan jadi kalau gue Amin. kan nggak imbang ya. Isran. Kalau kita berurusan dengan anak kecil kan nggak imbang nalarnya ya kan, dan nggak mungkin tega itu satu. Tapi kalau ketika berurusan dengan orang tuanya, itu akan banyak hal yang kena. Ya anaknya juga kena, karena anaknya jadi mikir, aduh orang tua gue diginiin ya gitu. Iya kan? Semua jadi kena. Waalaikumsalam. Semua kan jadi kena. Ya anaknya sendiri kena secara mental, orang tuanya juga kena secara mental, gurunya pun juga kena gitu. Tapi gue nggak bermaksud untuk merusak mental orang-orang itu, enggak, cuman kasih pelajarannya ya. Kalau anak gue bully orang lain, silahkan lo apain terserah lo gitu. Tapi urusannya sama gue gitu loh. Lu mau ngapain gue terserah, gue akan terima konsekuensinya. Begitu juga sebaliknya, kalau anak gue dibully ya siap-siap aja orang tuanya gitu, bukan anaknya gitu. Tapi anaknya juga harus tahu, harus dengar, harus lihat kalau yang dihadapin tuh orang tuanya, bukan anaknya gitu. Waalaikumsalam. Bantu tap-tap ya, repost, posting ulang teman-teman ya. Masih di sekolah anak-anakku biasa. Ya itu kan kalau yang gurunya wise Kak, yang gurunya perhatian. Kalau enggak, yang tadi dilaporin begini malah senyum-senyum doang, ya itu kan perlu diajar juga gitu loh. Bahas apa ya host? Bahas pembulian nih. Pembulian tentang anak di sekolah itu. Hidup single dad. Aku jadi dulu kayaknya waktu sekolah dibully oh iya, di sini aku nyimak aja ya. Soalnya anak udah gede-gede. Gini loh teman-teman, dulu tuh aku diajarkan untuk tidak membalas juga soalnya. Dulu aku diajarkan untuk tidak membalas, tapi entah kenapa aku tuh jadi orang yang reaktif. Padahal keluarga aku udah ngajarin kalau ada apa-apa jangan dibalas gitu. Kalau ada apa-apa mendingan kamu laporan ke kita orang tua. Itu udah mbahku, ibuku, bapakku, bule-buleku tuh udah pada ngomong gitu. Tapi entah kenapa aku tuh reaktif sendiri gitu. Kalau ada apa-apa ya aku turun tangan sendiri gitu. Lah itu aku gak mau kejadian di anakku gitu loh. Gak mau aku. Karena koplak beneran itu guys. Kayak gak teratur, kayak gak bener gitu loh menurut gua gitu. Ya aku dengerin kan belum single date akunya. Makanya aku dengerin. Kalau pihak sekolah kayak bertanggung jawab ya, dalam artian bisa mengatasi hal itu, aku nggak turun tangan. Gitu. Kalau gue malah diajarin untuk membalas. Coba lo.
Tuh, typingan. Oh Bang Ijal. Enggak, kalau gue diajarin gitu. Gue diajarin tidak membalas tapi gue membalas. Itu yang bikin. Ternyata setelah gue dewasa, setelah gue punya anak, ngerasakan punya anak, itu gue menyadari kelakuan gue dulu tuh keliru gitu loh. Membalas orang tuh nggak ada gunanya, malah bikin apa ya? Banyak faktor kan. Kalau kita habis berantem itu kan malah banyak pikiran ya, banyak musuh, banyak yang mau balas dendam. Kita nggak aman, ngerasa nggak nyaman, dikit-dikit khawatir gitu kan, gelisah gitu. Ini mana lagi nih musuh gue, gitu loh. Jadi hidup tuh nggak ada kedamaian gitu loh. Anakku ajarin kalau dibully lapor guru, kalau guru yang nggak mau tindakan baku yang turun. Iya Kak, aku pun juga begitu Pak. Makanya tadi pesan aku kan ini hari pertama sekolah kan. Halo bilang Stella. gitu. Ngasih wajangan seperti itu. Kalau ada apa-apa, ada teman yang kamu kira-kira bikin kamu fisik ya, terutama ya, ngenain kamu soal Kasih fisik. Xiaomi. Lapor sama bapak ya gitu. Tapi ibunya itu yang nggak terima, nggak bisa, harus dibales gitu. Karena pernah kejadian dulu gitu. Tapi kalau menurutku anak gue tetap ngikut gue, maksudnya dengerin apa kata gue gitu. Dan gue yakin dia akan balas sih, gak akan balas sih, meskipun dia mampu balas sih. Sekolah swasta ya jarang kali ya Kak Salma ya. Tapi nggak tahu juga ya. Anak gue itu sekolah swasta nih, swasta juga. Pembulian mungkin beda ya. Kadang-kadang mungkin ada yang menghindar juga. Pembulian tuh nggak harus secara fisik ya teman-teman ya. Nggak harus secara fisik. Intimidasi secara intimidasi, segala bentuk intimidasi itu juga termasuk pembulian gitu. Jadi kayak misalnya ngancem nih, ntar kamu pulang sekolah ya gitu misalnya. Kalau enggak sepatunya dibuang, tasnya dibuang, bukunya dibuang gitu, dirusak, itu termasuk pembulian. Salam. Waalaikumsalam. Iya bisa gitu. Itu. Tapi memang kalau di sekolah itu memang sebenarnya hak prerogatif guru gitu. Lebih kecil. Kahasino. Hak prerogatif guru kan. Tapi ya nggak semua sekolah tuh bisa mengatasi hal itu gitu. Dulu juga aku turun gunung, aku samperin malah ke sekolahnya, bapaknya sekalian gitu. Guru-gurunya, bapaknya sekalian semuanya. Karena ini kejadian sama ponakan gue juga nih. Ponakan gue itu pernah dilecehkan. SMA kelas 1. Dilecehkannya tuh udah viral guys. Mungkin kalian pernah lihat sesuatu yang viral ya, itu mungkin ponakan gue gitu, anaknya adik gue kandung gitu. Itu di daerah sini tuh viral gitu. Terus ponakan gue tuh sampai nggak mau sekolah. Cewek, ponakan gue itu kan cewek, nggak mau sekolah, takut, bahkan jajan ke kantin aja dia nggak mau, bahkan keluar kelas aja dia nggak mau, gitu kan. Lah ngomong sama gue, karena ponakan gue tuh tipikalnya nggak mau ngomong sama orang tuanya, tapi malah ngomongnya sama gue. Makasih ya. Lah ketika ngomong sama gue pelajarin, gue lihat videonya, gimana cara pembuliannya, gitu kan. Gue lihat, gue ngomong sama teman gue yang jadi ketua RW di lingkungan sekolah itu. Gue ngomong sama itu, kebetulan teman gue. Terus gue nanya, gue kalau turun sendiri menurut lu gimana? Atau gue harus dengan siapa? Atau didampingin siapa? Gue kan minta pertimbangan kan. Dia ngomong gini, gue bukannya nggak mau nemenin, tapi coba lu datang sendiri dulu, lu minta penjelasan dulu bagaimana gitu. Oke, gue datang nih. Gue datang karena versi ponakan gue tuh nggak sama, gurunya nggak bisa ngatasin gitu. Awalnya gurunya nggak bisa ngatasin, pokoknya nggak ada penyelesaian deh gitu kan. Akhirnya gue datang, semua dipanggil, gue nggak mau tahu, semua harus dipanggil yang terlibat. Pada akhirnya kita punya kesepakatan yang gue maunya harus orang tuanya dipanggil gitu. Gue nggak mau kalau cuma anaknya, orang tuanya harus mengetahui hal ini gitu kan. Lah di kemudian hari dengan kesepakatan semua orang tua dipanggil tuh ke sekolah. Gue yang datang. Tapi untuk kali itu gue ngajak adik gue. Lu harus tahu masalah anak lu gitu. Lu harus tahu masalah anak lu. Anak lu punya masalah gini-gini. Lah kenapa dia nggak bilang sama aku mas gini-gini? Ya udah pokoknya yang penting datang dulu. Tahu nggak, dengan seperti itu, dengan orang tuanya tahu,
itu anak tuh akan semakin mikir gitu loh. Apalagi salah satu orang itu yang bully itu ternyata anaknya salah satu guru juga gitu loh. Orang tuanya juga guru gitu. Makanya dari situ gue belajar jangan membalas, tapi libatkan orang yang lebih tahu, orang yang lebih tua gitu loh. Kalau lo punya orang tua, libatkan orang tua lo. Kalau lo punya om, pak dia libatkan juga gitu. Jangan pernah mengatasi pembulian itu sendiri. Jangan kita ngajarin anak kita bales, enggak. Jangan, karena efeknya itu tadi beruntun gitu. Anak kita malah jadi malas sekolah, malah jadi takut. Oke, bales saat itu menang, tapi besok-besoknya itu. Iya, makanya kita ya yang lebih aktif ya gitu, orang tua. Bukan berarti kita tuh arogan, enggak. Gitu. Ajarkan anak kita untuk tidak membalas, tapi sebenarnya kita yang bergerak gitu loh. Kita yang menyelesaikan semuanya gitu. Gitu. Kalau membalas soalnya tuh kalau udah iniin gurunya nggak mampu ya kita turun tangan kan. Iya benar. Coba deh lo bayangin deh, kalau anak kita dibully ya terus bales, itu nggak akan kelar-kelar ya nggak sih? Soalnya dia kan akan ketemu terus gitu, terus akan berantem. Soalnya anak kecil itu kalau nurut sama kita, sama aturan kita, dia tuh gampang memaafkan loh gitu. Kalau dituntun yang bener, beda sama orang yang udah gede ya. Iya. Jadi kalau bapaknya bilang minta maaf nggak gitu, pasti dia akan minta maaf gitu. Tapi kalau kita nggak turun tangan kayak gitu tuh, besok dia sekolah dia takut gitu, karena nggak ada pihak yang benar-benar yang bisa iniin mereka untuk berjabat tangan gitu. Padahal anak kecil mah gampang banget minta maaf ya sebenarnya. Nggak pendendam, anak kecil kan nggak ada jiwa-jiwa apa ya, gue nggak teguran sampai kiamat gitu kan, nggak ada jiwa-jiwa kayak gitu. Kalian cuma nuntut hatinya tuh cuman ya gimana ya, belum terpaan hidupnya tuh belum segede orang dewasa, jadi sebenarnya nggak bisa didiemin. Biar dia tetap berbaikan ya kita harus turun tangan sebagai orang tua gitu sih. Walaupun gue belum punya anak ya guys ya. Tapi kalau gue ngelihat ponakan gue dan segala macem, sepupu gue punya anak bla bla bla, wah berantem nih, wah tonjok-tonjokan. Tapi kalau orang tuanya udah turun tangan ya salim, peluk, minta maaf, peluk gitu kan. Cewek sama cewek jambak-jambakan gitu kan. Ujung-ujungnya maaf ya gitu, pelukan udah. Terus berapa menit kemudian lah bisa ngakak-ngakak lagi ya. Iya, tapi anak sekarang tuh beda nih. Anak sekarang tuh lebih dewasa sebelum waktunya. Banyak yang lebih dewasa, yang banyak yang sangar sebelum waktunya, banyak gitu. Itu ada pertanyaan kan. Tapi kenapa bulinya sampai fisik dan mencederai? Bagaimana kasus yang dialami anakku? Ya kalau kita Kak yang turun tangan. Tapi kita bukan ngejar anaknya ya, bukan. Kita tuh lebih ke orang tuanya. Ke orang tuanya itu kita bully balik di depan anaknya. Bully tanda kutip ya, gitu. Kita juga ngeliatin ke anaknya itu, nih loh, bokap lo aja gue bisa giniin gitu. Apalagi elu gitu. Maksud gue tuh gitu, ke arah situ. Bokap lo aja gue bisa giniin, apalagi lu kan lu tuh masih bocah gitu, jangan kayak gitu. Nah dengan seperti kan psikisnya juga kena sebenarnya, mentalnya dia gitu, mentalnya orang tuanya dia gitu. Apalagi kalau ngerasa mungkin dia merasa salah gitu loh. Tapi ada juga orang tua yang kekeh kalau kan bener, tapi semakin seperti itu semakin aku seneng gitu loh. Semakin aku kejar gitu, semakin dia ngelawan semakin aku kejar gitu. Lisa. Iya, orang tua itu sangat ini. Kasih Kak. Tapi sekali lagi ya, jangan pernah ngajarkan anak kita untuk, kalau menurut gue membalas atau bahkan kekerasan nggak ada bedanya. Itu nggak akan dapat pelajaran dia. Pelajarannya hanya ketika orang menyakiti balas menyakiti, orang nyubit balas subit. Lah pelajarannya cuma itu. Tapi kalau kita ngasih pengertian, udah nggak usah dibalas. Itu tuh kayak menanamkan kesadaran sejak dini, menanamkan mengontrol emosi sejak dini itu. Kalau kita pupuk segala sesuatu harus dibalas itu kayak nanamin sesuatu ke anak gitu loh, yang itu nanti akan terpupuk sampai dia dewasa. Bahwasanya kalau ada orang ngomong begini harus dibalas begini, kalau ada orang berlaku seperti ini harus gue balas seperti ini, ya kan? Nggak kelar-kelar gitu.
pengalaman anakku banget nih, sampai aku yang bingung. Anak udah nggak mau masuk kelas lagi gara-gara takut. Kamu harus turun tangan orang tua. Jadi orang tua berhadapan dengan orang tua, itu lebih adil. Itu. Mungkin orang tuanya nggak salah 100%. Tapi ya itu tadi yang aku bilang, kita ngasih pelajarannya lewat situ, ngasih pelajarannya ke anak itu lewat orang tuanya, bukan ke anaknya langsung. Kan ketika orang tuanya kita bully di depan anaknya, itu kan anaknya juga ikut mikir kan, oh bapakku diginiin ya, orang tua aku diginiin sama dia ya, berarti dia lebih kuat nih ya. Nah, itu udah mulai tertanam tuh kayak gitu. Besok jangan lagi-lagi deh, itu udah mulai takut. Itu pokoknya kita jangan berurusan sama anak kecil kalau bisa. Gitu. Secara langsung ya. Terus ada anak nakal terus kita tiba-tiba bilang kamu ya gini-gini, jangan. Kalau menurut gue jangan. Gitu. Mungkin Telat diingetin kalau nar. Apa? Kecilku diejek teman laki saking jengkelnya. Aku tasnya aku lempar ke gentengan. Anaknya juara, alhamdulillah. Mas mau tanya, apakah Anda percaya dengan takdir? Udah dibahas ya kemarin ya. Iya, percaya sih intinya itu. Intinya percaya. Iya. Percaya sih. Aku takut banget turun tangan anakku di pesantren, bener-bener anak. Nanti lihat YouTube ya. Teman-teman ini kan ada YouTube-nya nih. Kalau yang ketinggalan pembahasan apa tuh bisa di sana gitu. Iya, tanggung jawab. Subscribe. Iya. Bantu. Wah, tap-tapnya belum 10k loh. Iya nih. Wah. Gimana ini gimana mau ngebahas nih. Nggak ada goodie bag juga kalau belum 10k ya guys. Kasih gak Reni. Satu orang 3k aja udah cukup deh. 3k aja berhenti gitu. Sering akhirnya berhenti masuk kelas dan milih buat les private. Iya. Tapi itu tetap di ini, Ria, tetap apa ya? Dikasih tahu pelan-pelan anaknya. Yaitu yang bikin anak kacau dalam masalah pembulian kan itu. Kalau mentalnya nggak kuat, nggak kita didik dari dini, nggak kita pupuk dari dini ya, maaf ya, mentalnya jadi lemah. Kalau kemarin gue denger Jeffrey Nicole tuh mental tuh bawaan dari lahir, enggak, mental tuh bisa dipupuk. Serius, mental tuh bisa dipupuk. Kalian setuju kan kalau mental tuh bisa dipupuk gitu? Mental memang bawaan bisa. Tapi mental tuh bisa dikembangkan, bisa dipupuk, bisa jadi hancur, bisa jadi berkembang mental itu. Faktor. Setuju. Iya. Ya bener. Makanya jangan jadikan anak kita tuh sebagai alat kita, keegoisan kita, keinginan kita. Gitu kan. Kalau kita orangnya emosian, jengkelan, ya jangan jadiin anak kita seperti itu. Jangan nyuruh. Kalau ada yang nakal bales ya enggak gitu. Kalau menurut gue ya enggak, jangan gitu. Kasih lunar. Kasih lunar. Anakku kalau di luar cengengan Kayak mama. koyo mamanya. Jangan dong. Kayak gue udah jelas takut sekolah mama dengan. Pokoknya yang bully anak gue ya berurusan sama gue, bukan anaknya, tapi orang tuanya gitu. Kayak gitu sih. Kurang lebihnya kayak gitu. Titik. Anak perempuan sama laki-laki sama aja. Sama. Tapi anak laki-laki lebih ditekankan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau menurut gue. Iya. Kalau menurut gue, karena ya itu berdasarkan pengalaman gue juga gitu loh. Ketika kamu kalau dibully, kalau dinakalin jangan dibales ya gitu. Orang tua kan mendidik seperti itu. Pokoknya diterima aja, nerimo aja gini-gini gitu. Itu nyokap gue, mbah gue juga bilang gitu, semua bilang gitu. Cuman entah kenapa gue nggak jadi orang seperti itu gitu. Segala sesuatu gue reaktif, gue bales gitu kan. Berantem mulu kerjanya. Itu malah bukan sekolah guys aslinya. Malah khawatir ntar pulangnya gue berantem sama siapa gitu mesti. Ntar gue pulang sekolah ketemu sama siapa, malah jadi kayak gitu. Makanya setelah dewasa gini, setelah punya anak itu gue jadi punya pemikiran seperti itu tadi gitu. Jangan dibales ya. Karena kamu sekolah itu mau nyari nyaman gitu. Kalau nggak nyaman gimana mau sekolah gitu kan. Biar orang tua aja yang berurusan gitu kan. Lah dengan gue membalas itu tadi kan berarti gue turun tangan sendiri.
menyelesaikan masalah sendiri apapun itu gitu. Makanya jadi orang yang keras gitu loh. Gak ada kesadarannya sama sekali gitu loh. Gue punya kesadaran tuh kan ya beranjak yang mungkin udah agak telat ya, sekitar SMA kelas 2 kelas 3 itu gue baru sadar, oh ternyata tuh begini loh, ternyata begini. Gue udah mulai agak bisa kontrol emosi gue gitu loh. Yang tadinya gue cita-cita gue jadi apa bisa jadi belok ke apa, itu udah mulai kesadarannya gitu loh. Udah mulai, oh ternyata enggak loh, ternyata harus hidup tuh harus begini. Itu udah mulai waras tuh kelas 2 kelas 3 SMA. Kelas 1 tuh belum gue. Ini aku, terima kasih. Kelas 1 tuh gue masih nggak punya adab. Nggak punya adab. Salam. Beringas, udah mah. Udah ya. Gue menyadari hal itu, makanya gue nggak mau terjadi sama anak gue gitu. Even itu cowok atau cewek gitu. Waras emang sebelumnya nggak waras, enggak aku akuin ngakal dulu, berantem mulu tiap hari. Iya benar. Bukan SMP, SMA malah. Karena gini nih, lu tau nggak, kelas 1 SMA gue hampir nggak naik kelas gara-gara berantem gue mungkin 6-7 kali dalam setahun itu. Dan gue dipanggil sama BK, nyokap gue semua dipanggil sama BK. Gue jadi agak sadar gitu, ya itu karena ada kejadian besar. Gue diancam, kalau mau naik kamu percobaan gitu intinya. Kamu naik kelas tapi percobaan, tapi kalau berantem lagi nggak, bilang gitu, turun lagi kan repot gitu kan. Makanya harus ada masalah besar dulu, kesadaran itu. Ya gue bermula dari situ gue udah nggak berantem lagi gitu. Meskipun ada yang nyenggol gue, meskipun gue ada apa-apain, ya gue ya udah ngalah dulu deh gitu. Miss Yomai mau naik ya itu. Kalau yang mau naik silakan teman-teman, tapi Sound cam nggak? ya on cam, kalau enggak jangan keluar dari ini ya. Kalau bisa jangan keluar dari topik dulu. Atau kepencet apa gimana? Tapi agak takut loh. Kenapa? Ini Nove. Entah. Ini Xiaomi ini ya Kak Sri Kandi ya. Tahu mulai belajar konsekuensi dari perbuatan yang kita lakukan. Iya, makanya tuh Kak.